tidak memerangi, tidak membuat kerusakan. Nabi Isa tidak memusuhi para rasul. Nabi Isa adalah orang yang taat. Dia adalah orang yang bertakwa kepada Tuhan. Dan justru dia datang kemudian melarang orang-orang Yahudi untuk menanggalkan ajaran Tuhan yang datang kepada Nabi Musa. Jadi Nabi Isa memenuhi syarat enggak untuk disalib? Kagak. Iya. Selamat malam Bang Suma. Iya, malam. Ya, saya mau bertanya tentang penyaliban Bang Suma. Iya, silakan. Ya, ada 3 pandangan proses penyaliban Isa Al-Masih. Kalau dalam keyakinan saudara-saudara Yahudi, penyaliban Isa Al-Masih itu dilihat salah satu tindakan yang dilakukan karena Isa Al-Masih dilihat sebagai pembawa keonaran pada saat itu dalam konteksnya, karena mereka melihat bahwa Isa Al-Masih datang untuk memberitakan hal-hal yang menentang keagamaan orang-orang Yahudi pada saat itu, sehingga mereka berusaha untuk menyalibkan. Itu yang saya tahu. Terus kalau dalam keyakinan saudara-saudara Kristen, penyaliban Isa Al-Masih itu adalah bagian karya penyelamatan Allah, penebusan dosa. Dan kalau dalam keagamaan Muslim, mudah-mudahan saya tidak salah, penyaliban Isa Al-Masih itu adalah salah satu bentuk Allah mengasihi Isa sendiri, sehingga ada seorang yang diserupakan dengan Isa Al-Masih menggantikan Isa Al-Masih, sehingga belas kasih Allah itu hadir di dalam kehidupan Isa Al-Masih dan dia diangkat secara hidup-hidup. Jadi penyaliban yang terjadi itu dalam konsep Islam adalah orang yang diserupakan, kurang lebih seperti itu. Nah, pertanyaannya ialah, dari ketiga pandangan agama ini tentang penyaliban, Bang Suma, mereka memiliki ayat atau dalil yang menguatkan bahwa ajaran mereka itu benar. Contoh kecil misalnya dalam kekristenan ada ayat-ayat yang menceritakan tentang Yesus itu disalib di kitab Injil. Nah, kalau di Islam sendiri, adakah ayat Al-Quran yang menguraikan bahwa memang Isa Al-Masih itu digantikan oleh orang yang menyerupai dia sehingga penyaliban itu terjadi? Mendengar penjelasan Bang Suma tadi bahwa apa bedanya Al-Quran dengan hadis, dari pertanyaan saudara yang saya lupa namanya tadi yang turun itu, bahwa hadis itu memperlengkapi Al-Quran, menjelaskan Al-Quran seperti itu. Walaupun kedudukannya ya Al-Quran lebih di atas, tetapi hadis itu memperkuat apa yang ada dalam Al-Quran. Nah, itu pertanyaan saya, Bang Suma, adakah juga dalilnya atau apalah yang memang betul-betul mengatakan bahwa ada yang menggantikan Isa Al-Masih, orang yang menyerupai, orang yang diserupakan dengan Isa Al-Masih sehingga dia disalibkan? Itu Bang Suma. Oke, baik. Jadi yang harus dipahami di sini adalah latar belakang penyaliban. Jadi penyaliban itu bukan sesuatu yang diatur oleh Allah dan juga bukan sesuatu yang dipersiapkan oleh Allah. Enggak. Itu disebabkan karena adanya makar. Makar yang dilakukan kemudian oleh orang kafir, orang-orang Yahudi yang ingkar kepada Nabi Isa alaihissalam. Nah, kalau di dalam Al-Quran, orang yang disalib itu adalah orang yang memerangi Allah,
orang yang memerangi Nabi Musa, ajaran Nabi Musa, orang yang memerangi kemudian ajaran Nabi Isa, ajaran Yesus dalam hal ini. Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama jazaa'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulah wa yas'auna fil ard fasadan aw yuqattalu aw yusallabu. Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan yang memerangi Rasulnya dan membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh dan disalib. Nah, kemudian Nabi Isa tidak memerangi Allah. Nabi Isa juga tidak memerangi para rasul. Dalam hal ini Nabi Musa, Abraham, Daud, Salomo dan seterusnya. Itu tidak diperangi oleh Nabi Isa. Keadaan yang ada ketika Nabi Isa tidak memerangi Allah, tidak kemudian membenci ajaran pada para rasul, lalu kemudian orang-orang Yahudi mencoba untuk menyalibnya. Kategori salib yang diperuntukkan untuk yang memerangi Allah dan memerangi Rasulnya tidak terpenuhi oleh Nabi Isa alaihissalam, maka Allah menggagalkan upaya itu. Itu dulu, latar belakangnya dulu yang harus dipahami. Bahwasanya yang disalib adalah orang yang memerangi Allah, orang yang membenci Allah, orang yang memusuhi ajaran Allah, memusuhi Rasul Allah, utusan Allah. Berarti ketika ada upaya untuk menyalib Nabi Isa, Allah Azza wa Jalla tidak mengizinkan itu terjadi. Tetapi apa yang terjadi kemudian? Nabi Isa tidak disalibkan, tapi orang-orang kafir mengatakan disalibkan. Orang-orang kafir mengatakan disalibkan. Maka apa kata Allah? Wa qaulihim, maka aku hukum juga mereka karena ucapan mereka. Inna qatalnal Masih Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qatalu wa ma sarabu walakin syubbiha lahum wa innal ladzina ikhtalafu fi la fi syakkim min ma lahum bihi min ilmi illa ittiba'zan wa ma qatalu yaqina. Jadi Al-Quran mengatakan, aku hukum mereka karena ucapan mereka yang berkata, sesungguhnya kami telah membunuh Isa Al-Masih putra Maryam, yang mereka ngejek, yang mereka hinakan dengan menamainya sebagai Rasulullah, padahal mereka tidak beriman kepadanya. Mereka mengatakan telah membunuhnya, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi diserupakan bagi mereka orang yang dibunuh itu dengan Nabi Isa alaihissalam. Berarti ada penyaliban, ada. Cuman yang disalib ini bukan Nabi Isa, tapi orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Itu. Jadi penyaliban itu ada. Nah, muncul Kristen kemudian setelah penyaliban, jauh setelah penyaliban, Kristen muncul dengan mengangkat sebuah konsep bahwa kematian Yesus itu untuk dosa-dosa Kristen. Itu konsep yang dibuat-buat belakangan. Tidak ada narasi di dalam Al-Quran ataupun di kitabnya orang Yahudi. Bahkan kalau kita melihat dalam Ulangan 21 nomor 22-23, apabila engkau menghukum orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu engkau kemudian hukum dia, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman di atas tiang. Sebab orang yang dikutuk, orang yang dikutuk oleh Tuhan tidak boleh menyentuh tanah yang diwariskan kepadamu. Itu jelas itu. Berarti yang disalib ini menurut kitabnya orang Yahudi dan menurut Al-Quran adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan. Bukan dikutuk oleh dosa-dosa. Bukan menanggung dosa-dosa, bukan, tetapi dikutuk karena ulahnya sendiri telah melakukan dosa. Nah,
upaya-upaya yang dilakukan kemudian saya sebagai kristologi atau apologetika Islam, bagaimana di dalam Bible, apa latar belakangnya? Ternyata betul latar belakang keinginan membunuh Isa atau Yesus adalah kecemburuan orang-orang Yahudi terhadap apa yang dicapai oleh Yesus. Itu apa? Membangkitkan, bermujizat, bernubuat, mengusir setan, menyembuhkan orang buta, menyembuhkan orang lumpuh, orang kena penyakit sampar dan seterusnya. Orang kerasukan setan disembuhkan. Membuat kemudian orang Yahudi ini takut. Takut orang Yahudi ini. Ini Yesus kalau dibiarkan bahaya. Dia bisa mempengaruhi orang. Bahkan tertulis dengan jelas di dalam kitab Lukas 23 nomor 2. Di situ mereka mulai menuduh Yesus. Mereka berkata, kami dapati Yesus ini menyesatkan masyarakat. Yesus menghasut orang supaya jangan membayar pajak kepada kaisar. Sebab katanya ia adalah Kristus, seorang raja. Itu kata orang-orang Yahudi. Yesus menghasut orang lain untuk jangan membayar pajak. Nah, kalau sampai orang banyak terhasut untuk tidak membayar pajak, coba Anda baca di dalam Yohanes 11. Apa yang terjadi di sana? Orang Roma akan datang merampas tempat suci kita dan merampas bangsa kita. Kalau banyak orang menjadi pengikut Yesus. Nah, supaya itu tidak terjadi, apa yang harus kita lakukan? Kata imam kepala. Maka imam kepala kemudian bernubuat. Apa katanya? Tahun ini juga aku Kayapas bernubuat bahwa Yesus harus mati demi bangsa ini. Yesus harus mati demi bangsa Israel. Karena kalau Yesus tidak mati, orang Roma akan datang merampas tempat mereka dan merampas bangsa mereka. Itu yang terjadi, yang menjadi latar belakang penyaliban terhadap Yesus. Tak ada unsur dosa, tebus dosa, bla bla bla. Itu tak ada. Tak ada sama sekali. Itu nanti muncul di meja Kristen, di mimbar gereja baru muncul konsep doktrin seperti itu. Kalau di Islam, karena mereka membenci kepada Nabi Isa alaihissalam, mereka kemudian membuat makar. Perjanjian lama jelas, yang disalib adalah orang yang dikutuk. Di Al-Quran juga demikian. Orang yang dikutuk, orang yang dimurkai disebabkan karena mereka membenci Allah dan membenci utusan-utusan Allah. Itu jelas itu. Jadi kalau ada penyaliban, ada disalib. Betul. Ada yang disalib. Tetapi bukan Nabi Isa. Karena Nabi Isa tidak memenuhi syarat untuk disalib. Bahkan kalau Anda lihat di dalam Matius 26, Matius 27. Gubernur pada saat itu, Gubernur Pilatus mengatakan, saya tidak menemukan kesalahan sedikit pun terhadap Yesus. Mereka menyerahkan untuk disalibkan. Ngotot mereka karena dengki. Bukan karena dosa. Bukan karena ingin menebus dosa waris. Oh, dosa kami sudah dibuatkan akan dihapuskan oleh oknum yang bernama Yesus. Oh, kami ini ahli Taurat. Kami ini adalah orang Farisi. Kami orang terpelajar. Saya imam kepala loh. Di dalam kitab saya mengatakan orang ini harus mati demi dosa-dosa saya. Tapi tidak sama sekali. Matius 27:18 Pilatus berkata, mereka menyerahkan Yesus untuk disalibkan karena dengki. Bukan karena mau selamat dari dosa. Bukan karena ingin ditebus dari dosa waris. Tak ada. Itu hanya karangan-karangan gereja yang muncul belakangan. Saya kira begitu. Silakan. Oke, terima kasih Bang Suma. Sama-sama. Oke, pertanyaan berikutnya Bang Suma. Boleh? Sebelum saya turun. Boleh Bang Suma? Iya, silakan. Iya. Banyak teman-teman Kristen mengatakan bahwa seorang nabi itu, ini menurut pendapat mereka, seorang nabi itu tidak datang dari bangsa Arab, tetapi datang dari salah satu keturunan anak-anak Yakub dari suku Yehuda.
dan itu telah dinubuatkan, dan mereka mengamini bahwa Isa Al-Masih itu adalah nabi terakhir. Nah, itu bagaimana pendapatnya Bang Suma? Karena mereka mengatakan bahwa seorang nabi itu tidak akan datang dari bangsa Arab. Nah, mudah-mudahan saya tidak salah. Apa Rasulullah itu kan dari keturunan Arab, Bang Suma. Jadi bagaimana Bang Suma baik, ketika mendengar pendapat saudara-saudara yang Kristen? Iya. Jadi gini, jangankan orang Yahudi berkata demikian, saya pun mengatakan hal yang sama. Bahwa nabi yang diutus kepada Bani Israel itu adalah nabi yang berasal dari kaumnya sendiri. Bahkan saya seringkali mengatakan apa? Perintah Tuhan yang spesial untuk Bani Yakub itu tidak diberikan kepada bangsa lain. Tidak diberikan. Jadi tidak mungkinlah sosok kemudian datang kepada mereka untuk dijadikan sebagai nabi dan rasul spesial untuk mereka. Enggak mungkin di luar daripada bangsa mereka. Bahkan dikatakan dalam Ulangan 33 nomor 4, hukum Tuhan hanya berlaku kepada Bani Yakub. Mazmur 147, hukum-hukum Tuhan dan aturan-aturan Tuhan yang datang kepada Israel itu tidak diberikan kepada bangsa lain. Saya mendukung itu. Masalahnya mau sampai kapanpun Yahudi Kristen bersatu untuk menunjukkan ada satu nabi atau ada satu Mesias atau ada satu rasul yang muncul di tengah-tengah mereka yang diutus untuk seluruh dunia, untuk seluruh bangsa, itu tidak akan pernah kita temukan. Wahai saudaraku Yahudi, ya paman, kamu pengikut ajaran Nabi Ibrahim? Ya. Pengikut Nabi Isa? Ya. Yakub? Yes. Musa? Ya. Daud? Ya. Salomo? Ya. Yesaya? Ya. Samuel? Ya. Harun? Ya. Daniel? Ya. Ya. Pertanyaan saya, adakah di antara utusan-utusan Tuhan yang menerima firman itu diutus untuk seluruh manusia? Jawaban mereka apa? Tidak ada. Makanya agama Yahudi itu hanya untuk agama Yahudi, golongan mereka, bukan agama untuk disiarkan ke seluruh bangsa. Enggak. Bukan itu kemudian. Nah, begitu juga Yesus ketika dia datang. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Matius 15 nomor 24. Nah, iblis apakah akan duduk tenang? Oh, tidak. Iblis apakah tahu akan datang sosok nabi sebagai Rasulullah wa khataman nabiyyin? Tahu iblis itu. Lalu iblis ini apakah tidak membuat pasukan, tidak membuat kerajaan, tidak membuat tahta di atas muka bumi ini untuk melawan sang rasul penutup, sang nabi penutup untuk melawannya? Oh, pasti. Iblisnya pasti membuat tahta yang sangat kuat untuk melawan akan datangnya sang penutup para nabi. Maka dibentuklah dinul Kristen. Sederhana untuk memahami itu. Ketika kita tanya, Kristen memiliki konsep 3 dalam 1, 1 dalam 3. Tuhan jadi manusia, manusia jadi Tuhan, dan seterusnya. Konsep ini apakah dihasilkan dari Nabi Yahudi? Tidak. Bahkan sekedar untuk berasal dari Yesus pun kagak. Yesus mengajarkan ibadah minggu? Tidak. Yesus mengajarkan beribadah dan mengibadahi dan mentuhankan dirinya? Tidak. Yesus mengajarkan makan babi? Tidak. Yesus mengajarkan merombah hukum Taurat? Tidak. Yesus mengajarkan merasulkan Paulus? Tidak. Yesus mengajarkan mengkitabkan perjanjian baru? Kagak. Yesus mengajarkan kemudian tidak disunat? Tidak. Lalu dari mana konsep-konsep kaidah kerangka keagamaan Kristen ini berasal? Dari
sang dia yang ingin bertahta di atas muka bumi untuk mempersiapkan senjata-senjata pasukan-pasukannya melawan dinul Islam. Kenapa demikian? Karena baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah diterangkan di dalam kitabnya orang Yahudi, Kejadian 49 nomor 10. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya tidak akan berpindah sampai dia yang datang berhak atasnya, yang kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Siapa itu? Bagaimana mungkin Yahudi bisa menaklukkan bangsa lain, sedangkan ajaran Yahudi bukan diperuntukkan untuk bangsa lain? Yesaya 31 sampai 36. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yehuda, yaitu aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel. Mana seruannya kemudian kepada Bani Israel? Wahai Bani Israel, ajarlah seluruh dunia untuk mempertuhankanku, untuk melakukan hukum-hukumku dalam hukum Taurat. Ada? Tak ada. 2 hari sampai kiamat, sebelum kiamat itu tidak akan pernah ditemukan. Makanya Yahudi itu tidak pernah mensiarkan agama Yahudi. Kenapa? Karena mereka tidak bisa menaklukkan bangsa-bangsa. Tak ada perintah untuk menaklukkan bangsa-bangsa. Yesus pun demikian. Tak ada perintah Yesus untuk menaklukkan bangsa-bangsa. Stop Bang Suma, kamu bohong, kamu bullshit. Kenapa bisa Paman? Kamu baca Bang Suma, Matius 28, nomor 18, nomor 19, nomor 20. Tunggu dulu. Yang saya katakan tadi, iblis tidak akan tenang ketika sudah mengetahui tak lama lagi Nabi Muhammad diutus. Maka apa kata iblis? Aku harus membuat pasukan untuk melawan ajaran Nabi Muhammad yang akan datang sebentar lagi. Maka itu tadi pertanyaannya, adakah kemudian Yesus mengajarkan dirinya diutus untuk seluruh umat manusia? Tak ada. Lalu siapa yang mengatakan, kepadaku telah diberi kuasa, baik di langit maupun di bumi. Gila, jadi seluruh bangsa menjadi muridku. Itu siapa yang berkata demikian? Yesus? No. Itu bukan Yesus. Lalu siapa Bang Suma? Tanya Yesus. Yesus, apakah akan datang penyesat yang ngaku-ngaku namamu? Yang mengaku-ngaku itu adalah dirimu? Ya, di mana tertulis? Lukas 21 nomor 8. Apa kata Yesus? Waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Yesus. Waktunya sudah dekat, jangan kau percaya. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Yesus. Dia berkata, akulah Kristus. Dan dia akan menyesatkan banyak orang. Mana banyak orang yang disesatkan itu? Islam gak mungkin. Nabi Muhammad tidak pernah bertemu dengan oknum yang mengaku, akulah Yesus, wahai Nabi Muhammad. Pergilah ke seluruh bangsa, wahai Nabi Muhammad. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku, wahai Nabi Muhammad. Tidak pernah ada Kristus atau Yesus datang mengaku demikian kepada Nabi Muhammad. Sehingga kelompok Islam yang banyak ini tidak boleh dikategorikan sebagai orang banyak yang telah disesatkan. Gak boleh. Bagaimana dengan Kristen? Mohon maaf. Ada makhluk yang datang kepada Paulus, akulah Yesus yang kau aniaya. Ada makhluk yang datang kepada Ananias, pergilah, temukanlah Paulus, dia akan menjadi orang pilihanku untuk memberitakan berita yang akan berikan kepadanya. Lalu dia datang pula kepada penulis di kitab di Pulau Wahyu, di Pulau Patmos, di kitab Wahyu. Akulah Yesus, keturunan Daud, tunas Daud, sang bintang timur, gilang gemilang. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Akulah Alfa dan Omega. Pertanyaan saya, kalau di Nabi Muhammad tidak ada sosok yang datang mengaku Yesus, sayangnya di Paulus dan penulis-penulis Bible ada sosok datang mengaku menjadi Yesus. Dan orang banyak yang disesatkan itu kebetulan sekali komunitasnya bernama Kristen.
Saya mau menolak ini, tapi tidak bisa. Karena Bible yang menyatakan. Bible yang mengatakan. Saya tidak ingin mengatakan bahwa iblis datang mengaku Yesus itu ada pada saudara saya Kristen. Saya tidak ingin mengatakan itu. Tetapi Al-Quran saya menceritakan tentang tipikal orang-orang kafir. Pas dengan keadaan hari ini. Masya Allah, sangat luar biasa argumen dari sudut pandang yang berbeda, sehingga membuat diskusi ini semakin lebih menarik lagi. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, tetaplah di channel ini, dan mari kita lanjutkan kembali untuk mendengarkan diskusinya. Selamat mendengarkan. Dan lagi-lagi Bible pun menerangkan ciri-ciri daripada Yesus palsu itu terpenuhi oleh dia yang telah mendirikan agama Kristen. Dan iblis ingin supaya manusia itu tidak punya aturan sama sekali. Apa bukti konkretnya? Ketika Adam dicipta, hanya ada satu perintah dari Allah. Jangan kau makan buah ilmu pengetahuan. Satu perintah ini pun digugurkan oleh iblis. Dengan kata lain, iblis menginginkan kebebasan terhadap manusia agar manusia itu tidak terikat oleh hukum-hukum Tuhan. Bebas, bas ayatnya binatang. Begitu kemudian Yesus datang, Nabi Musa datang. Ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini haram, itu haram, ini nggak boleh kau lakukan, ini perlu untuk kau tinggalkan. Iblisnya mengatakan apa? Segala sesuatunya halal bagiku. Tidak ada yang haram, yang masuk ke mulut tidak ada yang haram, yang keluar di jamban itulah yang menajiskan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Siapakah beliau ini yang telah mengajarkan satu konsep? Nah, ini kembali kepada pesan Yesus. Waspadalah kepada Yesus palsu yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah dia. Waktunya sudah dekat, jangan kau percaya. Bahkan lebih lengkapnya lagi uraian itu muncul di Matius 24 nomor 23, 24, 25, 26, 27. Subhanallah. Jadi saudari, saya menjelaskan berdasarkan dua data, Al-Quran dan juga Bible. Tinggal saudari renungkan, di mana Yesus pernah mengaku datang kepada seseorang dan seseorang itu banyak memiliki pengikut. Coba Anda lihat di dalam Matius 23 nomor 15, celakalah engkau wahai ahli Taurat, orang Farisi, orang munafik, engkau menjelajahi daratan, kemudian menyeberangi lautan, mentobatkan orang. Setelah dia bertobat, kau jadikan dia orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Siapa orang Farisi, siapa ahli Taurat yang menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang dan pengikutnya separuh penduduk bumi? Itu siapa? Karena penyesat ini mengaku bertemu Yesus. Jadi apabila ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Camkanlah aku sudah mengatakannya terlebih dahulu. Apabila ada orang berkata ada Yesus di padang gurun, ada Yesus dalam bilik, jangan kamu percaya. Sebab sama seperti sinar yang bersinar memancar dari timur sampai ke barat, demikian jugalah kelak kedatanganku sebagai anak manusia di akhir zaman. Jadi ketika orang Yahudi menemukan Paulus mengaku bertemu bernama Yesus di padang gurun, orang Yahudi tidak percaya. Ketika Paulus menulis surat kemudian bertemu Yesus dalam bilik penjara, orang Yahudi tidak percaya. Alhamdulillahirrabbilalamin, demikianlah diskusi antar lintas agama. Semoga kita bisa mengambil ilmu, hikmah, dan manfaat dari diskusi tersebut. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, terima kasih banyak sudah menyimak diskusi ini sampai selesai. Doa dan harapan saya, semoga sahabat semua selalu diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya, dan dilancarkan rezekinya. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian yang dapat saya bagikan, kurang lebihnya mohon maaf.
Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita mendengarkan bersama diskusi antar lintas agama yang sangat menarik, sekarang mari kita lanjutkan aktivitas kita masing-masing. Semoga kita bisa mengambil ilmu, hikmah, dan manfaat dari diskusi tersebut. Buat sahabat semua, saya ucapkan terima kasih banyak, selamat beraktivitas, dan tetap jaga persatuan. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita bertemu lagi di channel ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mari sejenak kita luangkan waktu kita untuk mendengarkan diskusi antar lintas agama. Tentunya banyak sekali ilmu, hikmah, dan manfaat yang bisa kita jadikan pelajaran dalam kehidupan kita sehari-hari. Penasaran seperti apa videonya? Mari kita simak bersama. Selamat mendengarkan. Nabi Isa tidak membenci, tidak memerangi, tidak membuat kerusakan. Nabi Isa tidak memusuhi para rasul. Nabi Isa adalah orang yang taat. Dia adalah orang yang bertakwa kepada Tuhan. Dan justru dia datang kemudian melarang orang-orang Yahudi untuk menanggalkan ajaran Tuhan yang datang kepada Nabi Musa. Jadi, Nabi Isa memenuhi syarat enggak untuk disalib? Kagak. Iya. Selamat malam Bang Suma. Iya, malam. Ya, saya mau bertanya tentang penyaliban Bang Suma. Iya, silakan. Ya. Ada 3 pandangan proses penyaliban Isa Al-Masih. Kalau dalam keyakinan saudara-saudara Yahudi, penyaliban Isa Al-Masih itu dilihat salah satu tindakan yang dilakukan karena Isa Al-Masih dilihat sebagai pembawa keonaran pada saat itu dalam konteksnya, karena mereka melihat bahwa Isa Al-Masih datang untuk memberitakan hal-hal yang menentang keagamaan orang-orang Yahudi pada saat itu, sehingga mereka berusaha untuk menyalibkan. Itu yang saya tahu. Terus kalau dalam keyakinan saudara-saudara Kristen, penyaliban Isa Al-Masih itu adalah bagian karya penyelamatan Allah, penebusan dosa. Dan kalau dalam keagamaan Muslim, mudah-mudahan saya tidak salah, penyaliban Isa Al-Masih itu adalah salah satu bentuk Allah mengasihi Isa sendiri, sehingga ada seorang yang diserupakan dengan Isa Al-Masih menggantikan Isa Al-Masih, sehingga belas kasih Allah itu hadir di dalam kehidupan Isa Al-Masih dan dia diangkat secara hidup-hidup. Jadi penyaliban yang terjadi itu dalam konsep Islam adalah orang yang diserupakan, kurang lebih seperti itu. Nah, pertanyaannya ialah, dari ketiga pandangan agama ini tentang penyaliban, Bang Suma, mereka memiliki ayat atau dalil yang menguatkan bahwa ajaran mereka itu benar. Contoh kecil misalnya dalam kekristenan ada ayat-ayat yang menceritakan tentang Yesus itu disalib di kitab Injil. Nah, kalau di Islam sendiri, adakah ayat Al-Quran yang menguraikan bahwa memang Isa Al-Masih itu digantikan oleh orang yang menyerupai dia sehingga penyaliban itu terjadi? Mendengar penjelasan Bang Suma tadi bahwa apa bedanya Al-Quran dengan hadis, dari pertanyaan saudara yang saya lupa namanya tadi yang turun itu, bahwa hadis itu memperlengkapi Al-Quran, menjelaskan Al-Quran seperti itu. Walaupun kedudukannya ya Al-Quran lebih di atas, tetapi hadis itu memperkuat apa yang
ada dalam Al-Quran. Nah, itu pertanyaan saya, Bang Suma, adakah juga dalilnya atau apalah yang memang betul-betul mengatakan bahwa ada yang menggantikan Isa Al-Masih, orang yang menyerupai, orang yang diserupakan dengan Isa Al-Masih sehingga dia disalibkan. Itu Bang Suma. Oke, baik. Jadi yang harus dipahami di sini adalah latar belakang penyaliban. Jadi penyaliban itu bukan sesuatu yang diatur oleh Allah dan juga bukan sesuatu yang dipersiapkan oleh Allah. Enggak. Itu disebabkan karena adanya makar. Makar yang dilakukan kemudian oleh orang kafir, orang-orang Yahudi yang ingkar kepada Nabi Isa alaihissalam. Nah, kalau di dalam Al-Quran, orang yang disalib itu adalah orang yang memerangi Allah, orang yang memerangi Nabi Musa, ajaran Nabi Musa, orang yang memerangi kemudian ajaran Nabi Isa, ajaran Yesus dalam hal ini. Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama jazaa'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulah wa yas'auna fil ard fasadan aw yuqattalu aw yusallabu. Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan yang memerangi Rasulnya dan membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh dan disalib. Nah, kemudian Nabi Isa tidak memerangi Allah. Nabi Isa juga tidak memerangi para rasul. Dalam hal ini Nabi Musa, Abraham, Daud, Salomo dan seterusnya. Itu tidak diperangi oleh Nabi Isa. Keadaan yang ada ketika Nabi Isa tidak memerangi Allah, tidak kemudian membenci ajaran pada para rasul, lalu kemudian orang-orang Yahudi mencoba untuk menyalibnya. Kategori salib yang diperuntukkan untuk yang memerangi Allah dan memerangi Rasulnya tidak terpenuhi oleh Nabi Isa alaihissalam, maka Allah menggagalkan upaya itu. Itu dulu, latar belakangnya dulu yang harus dipahami. Bahwasanya yang disalib adalah orang yang memerangi Allah, orang yang membenci Allah, orang yang memusuhi ajaran Allah, memusuhi Rasul Allah, utusan Allah. Berarti ketika ada upaya untuk menyalib Nabi Isa, Allah Azza wa Jalla tidak mengizinkan itu terjadi. Tetapi apa yang terjadi kemudian? Nabi Isa tidak disalibkan, tapi orang-orang kafir mengatakan disalibkan. Orang-orang kafir mengatakan disalibkan. Maka apa kata Allah? Wa qaulihim, maka aku hukum juga mereka karena ucapan mereka. Inna qatalnal Masih Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum wa innal ladina ikhtalafu fi la fi syakkim min ma lahum bihi min ilmi illa ittiba'zan wa ma qatalu yaqina. Jadi Al-Quran mengatakan, aku hukum mereka karena ucapan mereka yang berkata, sesungguhnya kami telah membunuh Isa Al-Masih putra Maryam, yang mereka ngejek, yang mereka hinakan dengan menamainya sebagai Rasulullah, padahal mereka tidak beriman kepadanya. Mereka mengatakan telah membunuhnya, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi diserupakan bagi mereka orang yang dibunuh itu dengan Nabi Isa alaihissalam. Berarti ada penyaliban, ada. Cuman yang disalib ini bukan Nabi Isa, tapi orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Itu. Jadi penyaliban itu ada. Nah, muncul Kristen kemudian setelah penyaliban, jauh setelah penyaliban, Kristen muncul dengan mengangkat sebuah konsep bahwa
kematian Yesus itu untuk dosa-dosa Kristen. Itu konsep yang dibuat-buat belakangan. Tidak ada narasi di dalam Al-Quran ataupun di kitabnya orang Yahudi. Bahkan kalau kita melihat dalam Ulangan 21 nomor 22-23, apabila engkau menghukum orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu engkau kemudian hukum dia, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman di atas tiang. Sebab orang yang dikutuk, orang yang dikutuk oleh Tuhan tidak boleh menyentuh tanah yang diwariskan kepadamu. Itu jelas itu. Berarti yang disalib ini menurut kitabnya orang Yahudi dan menurut Al-Quran adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan. Bukan dikutuk oleh dosa-dosa. Bukan menanggung dosa-dosa, bukan, tetapi dikutuk karena ulahnya sendiri telah melakukan dosa. Nah, upaya-upaya yang dilakukan kemudian saya sebagai kristologi atau apologetika Islam, bagaimana di dalam Bible, apa latar belakangnya? Ternyata betul latar belakang keinginan membunuh Isa atau Yesus adalah kecemburuan orang-orang Yahudi terhadap apa yang dicapai oleh Yesus. Itu apa? Membangkitkan, bermujizat, bernubuat, mengusir setan, menyembuhkan orang buta, menyembuhkan orang lumpuh, orang kena penyakit sampar dan seterusnya. Orang kerasukan setan disembuhkan. Membuat kemudian orang Yahudi ini takut. Takut orang Yahudi ini. Ini Yesus kalau dibiarkan bahaya. Dia bisa mempengaruhi orang. Bahkan tertulis dengan jelas di dalam kitab Lukas 23 nomor 2. Di situ mereka mulai menuduh Yesus. Mereka berkata, kami dapati Yesus ini menyesatkan menyesatkan masyarakat. Yesus menghasut orang supaya jangan membayar pajak kepada kaisar. Sebab katanya ia adalah Kristus, seorang raja. Itu kata orang-orang Yahudi. Yesus menghasut orang lain untuk jangan membayar pajak. Nah, kalau sampai orang banyak terhasut untuk tidak membayar pajak, coba Anda baca di dalam Yohanes 11. Apa yang terjadi di sana? Orang Roma akan datang merampas tempat suci kita dan merampas bangsa kita. Kalau banyak orang menjadi pengikut Yesus. Nah, supaya itu tidak terjadi, apa yang harus kita lakukan? Kata imam kepala. Maka imam kepala kemudian bernubuat. Apa katanya? Tahun ini juga aku Kayapas bernubuat bahwa Yesus harus mati demi bangsa ini. Yesus harus mati demi bangsa Israel. Karena kalau Yesus tidak mati, orang Roma akan datang merampas tempat mereka dan merampas bangsa mereka. Itu yang terjadi, yang menjadi latar belakang penyaliban terhadap Yesus. Tak ada unsur dosa, tebus dosa, bla bla bla. Itu tak ada. Tak ada sama sekali. Itu nanti muncul di meja Kristen, di mimbar gereja baru muncul konsep doktrin seperti itu. Kalau di Islam, karena mereka membenci kepada Nabi Isa alaihissalam, mereka kemudian membuat makar. Perjanjian lama jelas, yang disalib adalah orang yang dikutuk. Di Al-Quran juga demikian. Orang yang dikutuk, orang yang dimurkai disebabkan karena mereka membenci Allah dan membenci utusan-utusan Allah. Itu jelas itu. Jadi kalau ada penyaliban, ada disalib. Betul. Ada yang disalib. Tetapi bukan Nabi Isa. Karena Nabi Isa tidak memenuhi syarat untuk disalib. Bahkan kalau Anda lihat di dalam Matius 26, Matius 27. Gubernur pada saat itu, Gubernur Pilatus mengatakan, saya tidak menemukan kesalahan sedikit pun terhadap Yesus. Mereka menyerahkan untuk disalibkan. Ngotot mereka karena dengki. Bukan karena dosa. Bukan karena ingin menebus dosa waris. Oh, dosa kami sudah dibuatkan akan dihapuskan oleh oknum yang bernama Yesus. Oh, kami ini ahli Taurat. Kami ini adalah orang Farisi. Kami orang terpelancar. Saya imam kepala loh. Di dalam kitab saya mengatakan orang ini harus mati demi dosa-dosa saya.
Tapi tidak sama sekali. Matius 27:18, Pilatus berkata, mereka menyerahkan Yesus untuk disalibkan karena dengki. Bukan karena mau selamat dari dosa. Bukan karena ingin ditebus dari dosa waris. Tak ada. Itu hanya karangan-karangan gereja yang muncul belakangan. Saya kira begitu. Silakan. Oke, terima kasih Bang Suma. Sama-sama. Oke, pertanyaan berikutnya Bang Suma. Boleh? Sebelum saya turun. Boleh Bang Suma? Iya, silakan. Iya. Banyak teman-teman Kristen mengatakan bahwa seorang nabi itu, ini menurut pendapat mereka, seorang nabi itu tidak datang dari bangsa Arab, tetapi datang dari salah satu keturunan anak-anak Yakub dari suku Yehuda, dan itu telah dinubuatkan, dan mereka mengamini bahwa Isa Al-Masih itu adalah nabi terakhir. Nah, itu bagaimana pendapatnya Bang Suma? Karena mereka mengatakan bahwa seorang nabi itu tidak akan datang dari bangsa Arab. Nah, mudah-mudahan saya tidak salah. Apa Rasulullah itu kan dari keturunan Arab, Bang Suma. Yeah. Jadi bagaimana Bang Suma Baik. ketika mendengar pendapat saudara-saudara yang Kristen? Iya. Jadi gini, jangankan orang Yahudi berkata demikian, saya pun mengatakan hal yang sama. Bahwa nabi yang diutus kepada Bani Israel itu adalah nabi yang berasal dari kaumnya sendiri. Bahkan saya seringkali mengatakan apa? Perintah Tuhan yang spesial untuk Bani Yakub itu tidak diberikan kepada bangsa lain. Tidak diberikan. Jadi tidak mungkinlah sosok kemudian datang kepada mereka untuk dijadikan sebagai nabi dan rasul spesial untuk mereka. Enggak mungkin di luar daripada bangsa mereka. Bahkan dikatakan dalam Ulangan 33 nomor 4, hukum Tuhan hanya berlaku kepada Bani Yakub. Mazmur 147, hukum-hukum Tuhan dan aturan-aturan Tuhan yang datang kepada Israel itu tidak diberikan kepada bangsa lain. Saya mendukung itu. Masalahnya, mau sampai kapanpun Yahudi, Kristen bersatu untuk menunjukkan ada satu nabi, atau ada satu Mesias, atau ada satu rasul yang muncul di tengah-tengah mereka yang diutus untuk seluruh dunia, untuk seluruh bangsa, itu tidak akan pernah kita temukan. Wahai saudaraku Yahudi, ya paman, kamu pengikut ajaran Nabi Ibrahim? Ya. Pengikut Nabi Isa? Ya. Yakub? Yes. Musa? Ya. Daud? Ya. Salomo? Ya. Yesaya? Ya. Samuel? Ya. Harun? Ya. Daniel? Ya. Ya. Pertanyaan saya, adakah di antara utusan-utusan Tuhan yang menerima firman itu diutus untuk seluruh manusia? Jawaban mereka apa? Tidak ada. Makanya agama Yahudi itu hanya untuk agama Yahudi, golongan mereka, bukan agama untuk disiarkan ke seluruh bangsa. Enggak. Bukan itu kemudian. Nah, begitu juga Yesus ketika dia datang. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Matius 15 nomor 24. Nah, iblis apakah akan duduk tenang? Oh, tidak. Iblis apakah tahu akan datang sosok nabi sebagai Rasulullah wa khataman nabiyyin? Tahu iblis itu. Lalu iblis ini apakah tidak membuat pasukan, tidak membuat kerajaan, tidak membuat tahta di atas muka bumi ini untuk melawan sang rasul penutup, sang nabi penutup, untuk melawannya? Oh, pasti
iblisnya pasti membuat tahta yang sangat kuat untuk melawan akan datangnya sang penutup para nabi. Maka dibentuklah dinul Kristen. Sederhana untuk memahami itu. Ketika kita tanya, Kristen memiliki konsep 3 dalam 1, 1 dalam 3. Tuhan jadi manusia, manusia jadi Tuhan, dan seterusnya. Konsep ini apakah dihasilkan dari Nabi Yahudi? Tidak. Bahkan sekedar untuk berasal dari Yesus pun kagak. Yesus mengajarkan ibadah minggu? Tidak. Yesus mengajarkan beribadah dan mengibadahi dan mentuhankan dirinya? Tidak. Yesus mengajarkan makan babi? Tidak. Yesus mengajarkan merombah hukum Taurat? Tidak. Yesus mengajarkan merasulkan Paulus? Tidak. Yesus mengajarkan mengkitabkan perjanjian baru? Kagak. Yesus mengajarkan kemudian tidak disunat? Tidak. Lalu dari mana konsep-konsep kaidah kerangka keagamaan Kristen ini berasal? Dari sang dia yang ingin bertahta di atas muka bumi untuk mempersiapkan senjata-senjata pasukan-pasukannya melawan dinul Islam. Kenapa demikian? Karena baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah diterangkan di dalam kitabnya orang Yahudi, Kejadian 49 nomor 10. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya tidak akan berpindah sampai dia yang datang berhak atasnya, yang kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Siapa itu? Bagaimana mungkin Yahudi bisa menaklukkan bangsa lain, sedangkan ajaran Yahudi bukan diperuntukkan untuk bangsa lain? Yesaya 31 sampai 36. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yehuda, yaitu aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel. Mana seruannya kemudian kepada Bani Israel? Wahai Bani Israel, ajarlah seluruh dunia untuk mempertuhankanku, untuk melakukan hukum-hukumku dalam hukum Taurat. Ada? Tak ada. 2 hari sampai kiamat, sebelum kiamat itu tidak akan pernah ditemukan. Makanya Yahudi itu tidak pernah mensiarkan agama Yahudi. Kenapa? Karena mereka tidak bisa menaklukkan bangsa-bangsa. Tak ada perintah untuk menaklukkan bangsa-bangsa. Yesus pun demikian. Tak ada perintah Yesus untuk menaklukkan bangsa-bangsa. Stop Bang Suma, kamu bohong, kamu bullshit. Kenapa bisa Paman? Kamu baca Bang Suma, Matius 28, nomor 18, nomor 19, nomor 20. Tunggu dulu. Yang saya katakan tadi, iblis tidak akan tenang ketika sudah mengetahui tak lama lagi Nabi Muhammad diutus. Maka apa kata iblis? Aku harus membuat pasukan untuk melawan ajaran Nabi Muhammad yang akan datang sebentar lagi. Maka itu tadi pertanyaannya, adakah kemudian Yesus mengajarkan dirinya diutus untuk seluruh umat manusia? Tak ada. Lalu siapa yang mengatakan, kepadaku telah diberi kuasa, baik di langit maupun di bumi. Gila, jadi seluruh bangsa menjadi muridku. Itu siapa yang berkata demikian? Yesus? No. Itu bukan Yesus. Lalu siapa Bang Suma? Tanya Yesus. Yesus, apakah akan datang penyesat yang ngaku-ngaku namamu? Yang mengaku-ngaku itu adalah dirimu? Ya, di mana tertulis? Lukas 21 nomor 8. Apa kata Yesus? Waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Yesus. Waktunya sudah dekat, jangan kau percaya. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Yesus. Dia berkata akulah Kristus, dan dia akan menyesatkan banyak orang. Mana banyak orang yang disesatkan itu? Islam gak mungkin.
Nabi Muhammad tidak pernah bertemu dengan oknum yang mengaku, akulah Yesus, wahai Nabi Muhammad. Pergilah ke seluruh bangsa, wahai Nabi Muhammad. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku, wahai Nabi Muhammad. Tidak pernah ada Kristus atau Yesus datang mengaku demikian kepada Nabi Muhammad. Sehingga kelompok Islam yang banyak ini tidak boleh dikategorikan sebagai orang banyak yang telah disesatkan. Gak boleh. Bagaimana dengan Kristen? Mohon maaf. Ada makhluk yang datang kepada Paulus, akulah Yesus yang kau aniaya. Ada makhluk yang datang kepada Ananias, pergilah, temukanlah Paulus, dia akan menjadi orang pilihanku untuk memberitakan berita yang akan berikan kepadanya. Lalu dia datang pula kepada penulis di kitab di Pulau Wahyu, di Pulau Patmos, di kitab Wahyu. Akulah Yesus, keturunan Daud, tunas Daud, sang bintang timur, gilang gemilang. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Akulah Alfa dan Omega. Pertanyaan saya, kalau di Nabi Muhammad tidak ada sosok yang datang mengaku Yesus, sayangnya di Paulus dan penulis-penulis Bible ada sosok datang mengaku menjadi Yesus. Dan orang banyak yang disesatkan itu kebetulan sekali komunitasnya bernama Kristen. Saya mau menolak ini, tapi tidak bisa, karena Bible yang menyatakan. Bible yang mengatakan. Saya tidak ingin mengatakan bahwa iblis datang mengaku Yesus itu ada pada saudara saya Kristen. Saya tidak ingin mengatakan itu. Tetapi Al-Quran saya menceritakan tentang tipikal orang-orang kafir. Pas dengan keadaan hari ini. Masya Allah, sangat luar biasa argumen dari sudut pandang yang berbeda, sehingga membuat diskusi ini semakin lebih menarik lagi. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, tetaplah di channel ini dan mari kita lanjutkan kembali untuk mendengarkan diskusinya. Selamat mendengarkan. Dan lagi-lagi Bible pun menerangkan ciri-ciri daripada Yesus palsu itu terpenuhi oleh dia yang telah mendirikan agama Kristen. Dan iblis ingin supaya manusia itu tidak punya aturan sama sekali. Apa bukti konkretnya? Ketika Adam dicipta, hanya ada satu perintah dari Allah. Jangan kau makan buah ilmu pengetahuan. Satu perintah ini pun digugurkan oleh iblis. Dengan kata lain, iblis menginginkan kebebasan terhadap manusia agar manusia itu tidak terikat oleh hukum-hukum Tuhan. Bebas, bas ayatnya binatang. Begitu kemudian Yesus datang, Nabi Musa datang, ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini haram, itu haram, ini nggak boleh kau lakukan, ini perlu untuk kau tinggalkan. Iblisnya mengatakan apa? Segala sesuatunya halal bagiku. Tidak ada yang haram, yang masuk ke mulut tidak ada yang haram, yang keluar di jamban itulah yang menajiskan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Siapakah beliau ini yang telah mengajarkan satu konsep? Nah ini kembali kepada pesan Yesus. Waspadalah kepada Yesus palsu yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah dia. Waktunya sudah dekat, jangan kau percaya. Bahkan lebih lengkapnya lagi uraian itu muncul di Matius 24 nomor 23, 24, 25, 26, 27. Subhanallah. Jadi saudari, saya menjelaskan berdasarkan dua data, Al-Quran dan juga Bible. Tinggal saudari renungkan di mana Yesus pernah mengaku datang kepada seseorang dan seseorang itu banyak memiliki pengikut. Coba Anda lihat di dalam Matius 23 nomor 15, celakalah engkau wahai ahli Taurat, orang Farisi, orang munafik, engkau menjelajahi daratan, kemudian menyeberangi lautan, mentobatkan orang. Setelah dia bertobat, kau jadikan dia orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Siapa orang Farisi, siapa ahli Taurat yang menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang dan pengikutnya separuh penduduk bumi? Itu siapa?
Karena penyesat ini mengaku bertemu Yesus. Jadi apabila ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Camkanlah aku sudah mengatakannya terlebih dahulu. Apabila ada orang berkata ada Yesus di padang gurun, ada Yesus dalam bilik, jangan kamu percaya. Sebab sama seperti sinar yang bersinar memancar dari timur sampai ke barat, demikian jugalah kelak kedatanganku sebagai anak manusia di akhir zaman. Jadi ketika orang Yahudi menemukan Paulus mengaku bertemu bernama Yesus di padang gurun, orang Yahudi tidak percaya. Ketika Paulus menulis surat kemudian bertemu Yesus dalam bilik penjara, orang Yahudi tidak percaya. Alhamdulillahirrabbilalamin, demikianlah diskusi antar lintas agama. Semoga kita bisa mengambil ilmu, hikmah, dan manfaat dari diskusi tersebut. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, terima kasih banyak sudah menyimak diskusi ini sampai selesai. Doa dan harapan saya, semoga sahabat semua selalu diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya, dan dilancarkan rezekinya. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian yang dapat saya bagikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita mendengarkan bersama diskusi antar lintas agama yang sangat menarik, sekarang mari kita lanjutkan aktivitas kita masing-masing. Semoga kita bisa mengambil ilmu, hikmah, dan manfaat dari diskusi tersebut. Buat sahabat semua, saya ucapkan terima kasih banyak, selamat beraktivitas, dan tetap jaga persatuan. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita bertemu lagi di channel ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mari sejenak kita luangkan waktu kita untuk mendengarkan diskusi antar lintas agama. Tentunya banyak sekali ilmu, hikmah, dan manfaat yang bisa kita jadikan pelajaran dalam kehidupan kita sehari-hari. Penasaran seperti apa videonya? Mari kita simak bersama. Selamat mendengarkan. Nabi Isa tidak membenci, tidak memerangi, tidak membuat kerusakan. Nabi Isa tidak memusuhi para rasul. Nabi Isa adalah orang yang taat. Dia adalah orang yang bertakwa kepada Tuhan. Dan justru dia datang kemudian melarang orang-orang Yahudi untuk menanggalkan ajaran Tuhan yang datang kepada Nabi Musa. Jadi, Nabi Isa memenuhi syarat enggak untuk disalib? Kagak. Iya. Selamat malam Bang Suma. Iya, malam. Ya, saya mau bertanya tentang penyaliban Bang Suma. Iya, silakan. Ya. Ada 3 pandangan proses penyaliban Isa Al-Masih. Kalau dalam keyakinan saudara-saudara Yahudi, penyaliban Isa Al-Masih itu dilihat salah satu tindakan yang dilakukan karena Isa Al-Masih dilihat sebagai pembawa keonaran pada saat itu dalam konteksnya, karena mereka melihat bahwa Isa Al-Masih datang untuk memberitakan hal-hal yang menentang keagamaan orang-orang Yahudi pada saat itu, sehingga mereka berusaha untuk menyalibkan. Itu yang saya tahu. Terus kalau dalam keyakinan saudara-saudara Kristen, penyaliban Isa Al-Masih itu adalah bagian karya penyelamatan Allah, penebusan dosa. Dan kalau dalam keagamaan Muslim, mudah-mudahan saya tidak salah, penyaliban Isa Al-Masih itu adalah salah satu bentuk Allah mengasihi Isa sendiri, sehingga ada seorang yang diserupakan dengan Isa Al-Masih menggantikan Isa Al-Masih, sehingga belas kasih Allah itu hadir di dalam kehidupan Isa Al-Masih dan dia diangkat secara hidup-hidup. Jadi penyaliban yang terjadi itu dalam konsep Islam adalah orang yang diserupakan, kurang lebih seperti itu. Nah, pertanyaannya ialah
Dari ketiga pandangan agama ini tentang penyaliban, Bang Suma, mereka memiliki ayat atau dalil yang menguatkan bahwa ajaran mereka itu benar. Contoh kecil misalnya dalam kekristenan ada ayat-ayat yang menceritakan tentang Yesus itu disalib di kitab Injil. Nah, kalau di Islam sendiri, adakah ayat Al-Quran yang menguraikan bahwa memang Isa Al-Masih itu digantikan oleh orang yang menyerupai dia sehingga penyaliban itu terjadi? Mendengar penjelasan Bang Suma tadi bahwa apa bedanya Al-Quran dengan hadis, dari pertanyaan saudara yang saya lupa namanya tadi yang turun itu, bahwa hadis itu memperlengkapi Al-Quran, menjelaskan Al-Quran seperti itu. Walaupun kedudukannya ya Al-Quran lebih di atas, tetapi hadis itu memperkuat apa yang ada dalam Al-Quran. Nah, itu pertanyaan saya, Bang Suma, adakah juga dalilnya atau apalah yang memang betul-betul mengatakan bahwa ada yang menggantikan Isa Al-Masih, orang yang menyerupai, orang yang diserupakan dengan Isa Al-Masih sehingga dia disalibkan? Itu Bang Suma. Oke, baik. Jadi yang harus dipahami di sini adalah latar belakang penyaliban. Jadi penyaliban itu bukan sesuatu yang diatur oleh Allah dan juga bukan sesuatu yang dipersiapkan oleh Allah. Enggak. Itu disebabkan karena adanya makar. Makar yang dilakukan kemudian oleh orang kafir, orang-orang Yahudi yang ingkar kepada Nabi Isa alaihissalam. Nah, kalau di dalam Al-Quran, orang yang disalib itu adalah orang yang memerangi Allah, orang yang memerangi Nabi Musa, ajaran Nabi Musa, orang yang memerangi kemudian ajaran Nabi Isa, ajaran Yesus dalam hal ini. Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama jazaa'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulah wa yas'auna fil ard fasadan aw yuqattalu aw yusallabu. Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan yang memerangi Rasulnya dan membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh dan disalib. Nah, kemudian Nabi Isa tidak memerangi Allah. Nabi Isa juga tidak memerangi para rasul. Dalam hal ini Nabi Musa, Abraham, Daud, Salomo dan seterusnya. Itu tidak diperangi oleh Nabi Isa. Keadaan yang ada ketika Nabi Isa tidak memerangi Allah, tidak kemudian membenci ajaran pada para rasul, lalu kemudian orang-orang Yahudi mencoba untuk menyalibnya. Kategori salib yang diperuntukkan untuk yang memerangi Allah dan memerangi Rasulnya tidak terpenuhi oleh Nabi Isa alaihissalam, maka Allah menggagalkan upaya itu. Itu dulu, latar belakangnya dulu yang harus dipahami. Bahwasanya yang disalib adalah orang yang memerangi Allah, orang yang membenci Allah, orang yang memusuhi ajaran Allah, memusuhi Rasul Allah, utusan Allah. Berarti ketika ada upaya untuk menyalib Nabi Isa, Allah Azza wa Jalla tidak mengizinkan itu terjadi. Tetapi apa yang terjadi kemudian? Nabi Isa tidak disalibkan, tapi orang-orang kafir mengatakan disalibkan. Orang-orang kafir mengatakan disalibkan. Maka apa kata Allah? Wa qaulihim, maka aku hukum juga mereka karena ucapan mereka. Inna qatalnal Masih Isa bin Maryam Rasulullah
wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum wa innal ladzina ikhtalafu fi lafi syakkim min ma lahum bihi min ilmi illa tibazan wa ma qatalu yaqina. Jadi Al-Quran mengatakan, aku hukum mereka karena ucapan mereka yang berkata, sesungguhnya kami telah membunuh Isa Al-Masih putra Maryam, yang mereka ngejek, yang mereka hinakan dengan menamainya sebagai Rasulullah, padahal mereka tidak beriman kepadanya. Mereka mengatakan telah membunuhnya, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi diserupakan bagi mereka orang yang dibunuh itu dengan Nabi Isa alaihissalam. Berarti ada penyaliban, ada. Cuman yang disalib ini bukan Nabi Isa, tapi orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Itu. Jadi penyaliban itu ada. Nah, muncul Kristen kemudian setelah penyaliban, jauh setelah penyaliban, Kristen muncul dengan mengangkat sebuah konsep bahwa kematian Yesus itu untuk dosa-dosa Kristen. Itu konsep yang dibuat-buat belakangan. Tidak ada narasi di dalam Al-Quran ataupun di kitabnya orang Yahudi. Bahkan kalau kita melihat dalam Ulangan 21 nomor 22-23, apabila engkau menghukum orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu engkau kemudian hukum dia, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman di atas tiang. Sebab orang yang dikutuk, orang yang dikutuk oleh Tuhan tidak boleh menyentuh tanah yang diwariskan kepadamu. Itu jelas itu. Berarti yang disalib ini menurut kitabnya orang Yahudi dan menurut Al-Quran adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan. Bukan dikutuk oleh dosa-dosa. Bukan menanggung dosa-dosa, bukan, tetapi dikutuk karena ulahnya sendiri telah melakukan dosa. Nah, upaya-upaya yang dilakukan kemudian saya sebagai kristologi atau apologetika Islam, bagaimana di dalam Bible, apa latar belakangnya? Ternyata betul latar belakang keinginan membunuh Isa atau Yesus adalah kecemburuan orang-orang Yahudi terhadap apa yang dicapai oleh Yesus. Itu apa? Membangkitkan, bermujizat, bernubuat, mengusir setan, menyembuhkan orang buta, menyembuhkan orang lumpuh, orang kena penyakit sampar dan seterusnya. Orang kerasukan setan disembuhkan. Membuat kemudian orang Yahudi ini takut. Takut orang Yahudi ini. Ini Yesus kalau dibiarkan bahaya. Dia bisa mempengaruhi orang. Bahkan tertulis dengan jelas di dalam kitab Lukas 23 nomor 2. Di situ mereka mulai menuduh Yesus. Mereka berkata, kami dapati Yesus ini menyesatkan menyesatkan masyarakat. Yesus menghasut orang supaya jangan membayar pajak kepada kaisar. Sebab katanya ia adalah Kristus, seorang raja. Itu kata orang-orang Yahudi. Yesus menghasut orang lain untuk jangan membayar pajak. Nah, kalau sampai orang banyak terhasut untuk tidak membayar pajak, coba Anda baca di dalam Yohanes 11. Apa yang terjadi di sana? Orang Roma akan datang merampas tempat suci kita dan merampas bangsa kita. Kalau banyak orang menjadi pengikut Yesus. Nah, supaya itu tidak terjadi, apa yang harus kita lakukan? Kata imam kepala. Maka imam kepala kemudian bernubuat. Apa katanya? Tahun ini juga aku Kayapas bernubuat bahwa Yesus harus mati demi bangsa ini. Yesus harus mati demi bangsa Israel. Karena kalau Yesus tidak mati, orang Roma akan datang merampas tempat mereka dan merampas bangsa mereka. Itu yang terjadi, yang menjadi latar belakang penyaliban terhadap Yesus. Tak ada unsur dosa, tebus dosa, bla bla bla. Itu tak ada.
Tak ada sama sekali. Itu nanti muncul di meja Kristen, di mimbar gereja baru muncul konsep doktrin seperti itu. Kalau di Islam, karena mereka membenci kepada Nabi Isa alaihissalam, mereka kemudian membuat makar. Perjanjian lama jelas, yang disalib adalah orang yang dikutuk. Di Al-Quran juga demikian. Orang yang dikutuk, orang yang dimurkai disebabkan karena mereka membenci Allah dan membenci utusan-utusan Allah. Itu jelas itu. Jadi kalau ada penyaliban, ada disalib. Betul. Ada yang disalib. Tetapi bukan Nabi Isa. Karena Nabi Isa tidak memenuhi syarat untuk disalib. Bahkan kalau Anda lihat di dalam Matius 26, Matius 27. Gubernur pada saat itu, Gubernur Pilatus mengatakan, saya tidak menemukan kesalahan sedikit pun terhadap Yesus. Mereka menyerahkan untuk disalibkan. Ngotot mereka karena dengki. Bukan karena dosa. Bukan karena ingin menebus dosa waris. Oh, dosa kami sudah dibuatkan akan dihapuskan oleh oknum yang bernama Yesus. Oh, kami ini ahli Taurat. Kami ini adalah orang Farisi. Kami orang terpelajar. Saya imam kepala loh. Di dalam kitab saya mengatakan orang ini harus mati demi dosa-dosa saya. Tapi tidak sama sekali. Matius 27:18 Pilatus berkata, mereka menyerahkan Yesus untuk disalibkan karena dengki. Bukan karena mau selamat dari dosa. Bukan karena ingin ditebus dari dosa waris. Tak ada. Itu hanya karangan-karangan gereja yang muncul belakangan. Saya kira begitu. Silakan. Oke, terima kasih Bang Suma. Sama-sama. Oke, pertanyaan berikutnya Bang Suma. Boleh? Sebelum saya turun. Boleh Bang Suma? Iya, silakan. Iya. Banyak teman-teman Kristen mengatakan bahwa seorang nabi itu, ini menurut pendapat mereka, seorang nabi itu tidak datang dari bangsa Arab, tetapi datang dari salah satu keturunan anak-anak Yakub dari suku Yehuda, dan itu telah dinubuatkan, dan mereka mengamini bahwa Isa Al-Masih itu adalah nabi terakhir. Nah, itu bagaimana pendapatnya Bang Suma? Karena mereka mengatakan bahwa seorang nabi itu tidak akan datang dari bangsa Arab. Nah, mudah-mudahan saya tidak salah. Rasulullah itu kan dari keturunan Arab, Bang Suma. Yeah. Jadi bagaimana Bang Suma Baik. jika mendengar pendapat saudara-saudara yang Kristen? Iya. Jadi gini, jangankan orang Yahudi berkata demikian, saya pun mengatakan hal yang sama. Bahwa nabi yang diutus kepada Bani Israel itu adalah nabi yang berasal dari kaumnya sendiri. Bahkan saya seringkali mengatakan apa? Perintah Tuhan yang spesial untuk Bani Yakub itu tidak diberikan kepada bangsa lain. Tidak diberikan. Jadi tidak mungkinlah sosok kemudian datang kepada mereka untuk dijadikan sebagai nabi dan rasul spesial untuk mereka. Enggak mungkin di luar daripada bangsa mereka. Bahkan dikatakan dalam Ulangan 33 nomor 4, hukum Tuhan hanya berlaku kepada Bani Yakub. Mazmur 147, hukum-hukum Tuhan dan aturan-aturan Tuhan yang datang kepada Israel itu tidak diberikan kepada bangsa lain. Saya mendukung itu. Masalahnya, mau sampai kapanpun Yahudi, Kristen bersatu untuk menunjukkan ada satu nabi, atau ada satu Mesias, atau ada satu rasul yang muncul di tengah-tengah mereka yang diutus untuk seluruh dunia, untuk seluruh bangsa, itu tidak akan pernah kita temukan. Wahai saudaraku Yahudi, ya paman, kamu pengikut ajaran Nabi Ibrahim? Ya. Pengikut Nabi Isa? Ya.
Yakub, yes. Musa, ya. Daud, ya. Salomo, ya. Yesaya, ya. Samuel, ya. Harun, ya. Daniel, ya. Ya. Pertanyaan saya, adakah di antara utusan-utusan Tuhan yang menerima firman itu diutus untuk seluruh manusia? Jawaban mereka apa? Tidak ada. Makanya agama Yahudi itu hanya untuk agama Yahudi, golongan mereka. Bukan agama untuk disiarkan ke seluruh bangsa. Enggak. Bukan itu kemudian. Nah, begitu juga Yesus ketika dia datang. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Matius 15 nomor 24. Nah, iblis apakah akan duduk tenang? Oh, tidak. Iblis apakah tahu akan datang sosok Nabi sebagai Rasulullah wa khataman nabiyyin? Tahu iblis itu. Lalu iblis ini apakah tidak membuat pasukan, tidak membuat kerajaan, tidak membuat tahta di atas muka bumi ini untuk melawan sang Rasul penutup, sang Nabi penutup untuk melawannya? Oh, pasti. Iblisnya pasti membuat tahta yang sangat kuat untuk melawan akan datangnya sang penutup para nabi. Maka dibentuklah dinul Kristen. Sederhana untuk memahami itu. Ketika kita tanya, Kristen memiliki konsep 3 dalam 1, 1 dalam 3. Tuhan jadi manusia, manusia jadi Tuhan, dan seterusnya. Konsep ini apakah dihasilkan dari Nabi Yahudi? Tidak. Bahkan sekedar untuk berasal dari Yesus pun kagak. Yesus mengajarkan ibadah minggu? Tidak. Yesus mengajarkan beribadah dan mengibadahi dan mentuhankan dirinya? Tidak. Yesus mengajarkan makan babi? Tidak. Yesus mengajarkan merombah hukum Taurat? Tidak. Yesus mengajarkan merasulkan Paulus? Tidak. Yesus mengajarkan mengkitabkan perjanjian baru? Kagak. Yesus mengajarkan kemudian tidak disunat? Tidak. Lalu dari mana konsep-konsep kaidah kerangka keagamaan Kristen ini berasal? Dari sang dia yang ingin bertahta di atas muka bumi untuk mempersiapkan senjata-senjata pasukan-pasukannya melawan dinul Islam. Kenapa demikian? Karena baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah diterangkan di dalam kitabnya orang Yahudi, Kejadian 49 nomor 10. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya tidak akan berpindah sampai dia yang datang berhak atasnya, yang kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Siapa itu? Bagaimana mungkin Yahudi bisa menaklukkan bangsa lain, sedangkan ajaran Yahudi bukan diperuntukkan untuk bangsa lain? Yesaya 31 sampai 36. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yehuda, yaitu aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel. Mana seruannya kemudian kepada Bani Israel? Wahai Bani Israel, ajarlah seluruh dunia untuk mempertuhankanku, untuk melakukan hukum-hukumku dalam hukum Taurat. Ada? Tak ada. 2 hari sampai kiamat, sebelum kiamat itu tidak akan pernah ditemukan. Makanya Yahudi itu tidak pernah mensiarkan agama Yahudi. Kenapa? Karena mereka tidak bisa menaklukkan bangsa-bangsa. Tak ada perintah untuk menaklukkan bangsa-bangsa. Yesus pun demikian. Tak ada perintah Yesus untuk menaklukkan bangsa-bangsa. Stop Bang Suma, kamu bohong, kamu bullshit. Kenapa bisa Paman? Kamu baca Bang Suma, Matius 28, nomor 18, nomor 19, nomor 20. Tunggu dulu. Yang saya katakan tadi, iblis tidak akan tenang ketika sudah mengetahui tak lama lagi Nabi Muhammad diutus. Maka apa kata iblis? Aku harus membuat pasukan untuk melawan ajaran Nabi Muhammad yang akan datang sebentar lagi.
Maka itu tadi pertanyaannya, adakah kemudian Yesus mengajarkan dirinya diutus untuk seluruh umat manusia? Tak ada. Lalu siapa yang mengatakan, kepadaku telah diberi kuasa, baik di langit maupun di bumi. Gila, jadi seluruh bangsa menjadi muridku. Itu siapa yang berkata demikian? Yesus? No. Itu bukan Yesus. Lalu siapa Bang Suma? Tanya Yesus. Yesus, apakah akan datang penyesat yang ngaku-ngaku namamu? Yang mengaku-ngaku itu adalah dirimu? Ya, di mana tertulis? Lukas 21 nomor 8. Apa kata Yesus? Waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Yesus. Waktunya sudah dekat, jangan kau percaya. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Yesus. Dia berkata, akulah Kristus. Dan dia akan menyesatkan banyak orang. Mana banyak orang yang disesatkan itu? Islam gak mungkin. Nabi Muhammad tidak pernah bertemu dengan oknum yang mengaku, akulah Yesus, wahai Nabi Muhammad. Pergilah ke seluruh bangsa, wahai Nabi Muhammad. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku, wahai Nabi Muhammad. Tidak pernah ada Kristus atau Yesus datang mengaku demikian kepada Nabi Muhammad. Sehingga kelompok Islam yang banyak ini tidak boleh dikategorikan sebagai orang banyak yang telah disesatkan. Gak boleh. Bagaimana dengan Kristen? Mohon maaf. Ada makhluk yang datang kepada Paulus, akulah Yesus yang kau aniaya. Ada makhluk yang datang kepada Ananias, pergilah, temukanlah Paulus, dia akan menjadi orang pilihanku untuk memberitakan berita yang akan berikan kepadanya. Lalu dia datang pula kepada penulis di kitab di Pulau Wahyu, di Pulau Patmos, di kitab Wahyu. Akulah Yesus, keturunan Daud, tunas Daud, sang bintang timur, gilang gemilang. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Akulah Alfa dan Omega. Pertanyaan saya, kalau di Nabi Muhammad tidak ada sosok yang datang mengaku Yesus, sayangnya di Paulus dan penulis-penulis Bible ada sosok datang mengaku menjadi Yesus. Dan orang banyak yang disesatkan itu kebetulan sekali komunitasnya bernama Kristen. Saya mau menolak ini, tapi tidak bisa, karena Bible yang menyatakan. Bible yang mengatakan. Saya tidak ingin mengatakan bahwa iblis datang mengaku Yesus itu ada pada saudara saya Kristen. Saya tidak ingin mengatakan itu. Tetapi Al-Quran saya menceritakan tentang tipikal orang-orang kafir. Pas dengan keadaan hari ini. Masya Allah, sangat luar biasa argumen dari sudut pandang yang berbeda, sehingga membuat diskusi ini semakin lebih menarik lagi. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, tetaplah di channel ini dan mari kita lanjutkan kembali untuk mendengarkan diskusinya. Selamat mendengarkan. Dan lagi-lagi Bible pun menerangkan ciri-ciri daripada Yesus palsu itu terpenuhi oleh dia yang telah mendirikan agama Kristen. Dan iblis ingin supaya manusia itu tidak punya aturan sama sekali. Apa bukti konkretnya? Ketika Adam dicipta, hanya ada satu perintah dari Allah. Jangan kau makan buah ilmu pengetahuan. Satu perintah ini pun digugurkan oleh iblis. Dengan kata lain, iblis menginginkan kebebasan terhadap manusia agar manusia itu tidak terikat oleh hukum-hukum Tuhan. Bebas, bas ayatnya binatang. Begitu kemudian Yesus datang, Nabi Musa datang, ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini haram, itu haram, ini nggak boleh kau lakukan, ini perlu untuk kau tinggalkan. Iblisnya mengatakan apa? Segala sesuatunya halal bagiku. Tidak ada yang haram, yang masuk ke mulut tidak ada yang haram, yang keluar di jamban itulah yang menajiskan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Siapakah beliau ini yang telah mengajarkan satu konsep? Nah ini kembali kepada pesan Yesus. Waspadalah kepada Yesus palsu yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah dia. Waktu
Waktunya sudah dekat, jangan kau percaya. Bahkan lebih lengkapnya lagi uraian itu muncul di Matius 24, nomor 23, 24, 25, 26, 27. Subhanallah. Jadi, saudari, saya menjelaskan berdasarkan dua data, Al-Quran dan juga Bible. Tinggal saudari renungkan, di mana Yesus pernah mengaku datang kepada seseorang dan seseorang itu banyak memiliki pengikut. Coba Anda lihat di dalam Matius 23 nomor 15, celakalah engkau wahai ahli Taurat, orang Farisi, orang munafik, engkau menjelajahi daratan, kemudian menyeberangi lautan, mentobatkan orang. Setelah dia bertobat, kau jadikan dia orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Siapa orang Farisi, siapa ahli Taurat yang menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang dan pengikutnya separuh penduduk bumi? Itu siapa? Karena penyesat ini mengaku bertemu Yesus. Jadi apabila ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Camkanlah aku sudah mengatakannya terlebih dahulu. Apabila ada orang berkata ada Yesus di padang gurun, ada Yesus dalam bilik, jangan kamu percaya. Sebab sama seperti sinar yang bersinar memancar dari timur sampai ke barat, demikian jugalah kelak kedatanganku sebagai anak manusia di akhir zaman. Jadi ketika orang Yahudi menemukan Paulus mengaku bertemu bernama Yesus di padang gurun, orang Yahudi tidak percaya. Ketika Paulus menulis surat kemudian bertemu Yesus dalam bilik penjara, orang Yahudi tidak percaya. Alhamdulillahirrabbilalamin, demikianlah diskusi antar lintas agama. Semoga kita bisa mengambil ilmu, hikmah, dan manfaat dari diskusi tersebut. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, terima kasih banyak sudah menyimak diskusi ini sampai selesai. Doa dan harapan saya, semoga sahabat semua selalu diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusan